Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neliana akan membahas tentang materi Pancasila dan problem epistemologis dan Pancasila sebagai sistem nilai dan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Apa itu paradigma? Paradigma ada 3, yaitu model, pola, dan sistem pemikiran. Pengertian pembangunan, pertumbuhan, perluasan, ekspansi yang berkaitan dengan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Pengertian paradigma. Pengertian paradigma pembangunan yaitu suatu model atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan baik fisik dan non-fisik yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pancasila sebagai pembangunan yaitu bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan berparadigma Pancasila terbagi 6 bagian, yaitu tidak boleh pragmatis, 2. Tidak melanggar norma, 3. Menghormati HAM, 4. Demokratis, 5. Berkeadilan sosial, 6. Mengutamakan yang lemah. 1. Tidak boleh pragmatis. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Tidak melanggar norma. Pembangunan tidak boleh melanggar norma, yaitu sadar secara mutlak melanggar aturan-aturan tertentu dan mengabaikan orang lain. 3. Menghormati HAM. Pembangunan harus menghormati HAM, yaitu mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Contohnya yaitu hak atas pekerjaan, yakni hak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar. 4. Demokratis. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, yaitu melibatkan tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Berkeadilan. Pembangunan itu for all atau untuk semua, tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi baik dari suku, ras, agama, wilayah, dan lain-lain, mengutamakan yang lemah. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. 6. Yaitu mengutamakan yang lemah. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila menjadi paradigma dalam berbagai bidang, yaitu terbagi 5 bagian. 1. Bidang politik, 2. Bidang ekonomi, 3. Bidang sosial budaya, 4. Bidang hukum, 5. Bidang kehidupan antar umat beragama. Bidang politik sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan manusia. Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kekayaan. 2. Bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila,
Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan demikian, subjudul ini menunjuk pada pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. 3. Bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya sendiri dari tingkat homo menjadi human. Yang keempat, bidang hukum. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yaitu yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila. Yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. 5. Yaitu bidang kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antara bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Sekian dan terima kasih yang dapat saya paparkan dalam materi ini. Selebihnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.